Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Adnan Karsa dengan NIM D01195507. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan sebuah drainase, di mana kami mengambil lokasi di BTN Talumong Majene. Baik, langsung saja. Nah, sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu drainase. Drainase dapat diartikan sebagai pembuangan atau mengalirkan air, baik air hujan, air limbah, ataupun air tanah ke tempat pembuangan yang telah ditentukan dengan cara gravitasi atau dengan melihat kemiringan sebuah tanah, yang dimana kita tahu bahwa air mengalir dari tempat tertinggi menuju ke tempat terendah, atau juga bisa dengan menggunakan sistem pemompaan. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum kita membangun sebuah drainase, kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sebelum membangun sebuah drainase. Yang pertama itu tahap survei. Kita melakukan identifikasi data-data, baik data sekunder maupun data primer, seperti data curah hujan yang ada di sekitar tempat drainase yang akan kita bangun, kemudian jumlah penduduk dan juga kemiringan tanah. Kemudian tahap yang kedua yaitu investigasi. Kita melakukan penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan teknis, finansial, dan lingkungan. Kemudian tahap yang ketiga itu perencanaan. Kita melakukan perencanaan melalui dari pembuatan master plan atau plan, kemudian studi kelayakan, dan rencana teknis terperinci atau sering disebut TID. Kemudian tahapan yang keempat yaitu penyiapan lahan. Kita melakukan penyiapan lahan atau lokasi untuk pembangunan infrastruktur. Jadi di dalam penyiapan lahan ini kita perlu memperhatikan apakah infrastruktur yang akan kita bangun ini layak dibangun atau tidak. Kemudian juga perizinan, apakah kita diizinkan izin pembangunan, apakah kita diizinkan dalam membangun infrastruktur ini. Kemudian yang kelima itu konstruksi. Setelah kita memenuhi keempat tahapan-tahapan yang tadi, barulah kita bisa melakukan pembangunan infrastrukturnya. Kemudian yang keenam yaitu operasi dan pemeliharaan. Kita melakukan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setelah konstruksinya jadi atau sudah terbangun, kita juga perlu melakukan pemeliharaan agar infrastruktur yang telah kita bangun ini sesuai dengan rencana. Apakah itu 2 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan survei lokasi. Nah, jadi lokasi yang kami ambil ini di BTN Talumong. Kami juga menyurveinya melalui Google Earth, yang dimana di dalam Google Earth kita bisa melihat titik koordinat, kemudian luas keliling, dan juga kemiringan tanah di sana. Kemudian selanjutnya, setelah kita menyurvei, kita membuat master plan atau step plan rumahnya. Nah, ini kami buat menggunakan AutoCAD agar memudahkan kita mengatur tata letak drainase yang akan kita bangun. Kemudian juga kita bisa mengetahui panjang drainase yang akan kita bangun. Kemudian juga kita bisa menentukan kemana arah aliran yang akan kita aliri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu daerah kemiringan topografi menggunakan Google Earth. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam Google Earth kita bisa melihat data, kita bisa memperoleh data kemiringan tanah dengan cara survei menggunakan Google Earth. Nah, pada gambar pertama, dengan melihat kemiringan tanah tersebut, kami membuat drainase primer pada gambar pertama, yaitu dengan kemiringan tanah 1,4%.
Kemudian gambar yang kedua, gambar kedua yaitu dengan kemiringan tanah 1,2%, yaitu tersier, drainase tersier. Kemudian gambar yang ketiga itu dengan kemiringan tanah 0,83%, yaitu drainase sekunder. Kemudian selanjutnya, setelah kita melihat kemiringan tanahnya, kita membuat site plan rencana alur drainasenya. Nah, jadi yang berwarna warna pink ini saluran primer air hujan. Jadi saluran primer air hujan ini sebagai saluran utamanya, saluran induknya. Kemudian saluran sekunder air hujan itu yang berwarna biru ini, berwarna biru. Nah, kemudian saluran tersier air hujannya itu yang ini berada di sekitar perumahan, yang berada di dekat perumahan. Kemudian kami juga menambahkan dua saluran, yaitu saluran sekunder limbah dan saluran primer limbah. Di mana saluran sekunder limbah ini warna kuning, kemudian saluran primer limbah ini warna hijau muda. Nah, selanjutnya setelah menentukan arah alirannya, kita membuat curah hujan rencananya. Dalam melakukan perencanaan drainase, diperlukan data intensitas curah hujan rencana. Nah, data intensitas curah hujan ini kami mengambil dari tugas sebelumnya, dan kami juga mengambil R24-nya itu berdurasi 15 menit pada periode 10 tahun, yaitu 917,19. Nah, baik, selanjutnya. Selanjutnya, kita menghitung debit buangan drainase tersier. Jadi Q banjir rencana sama dengan 0,2778 dikali C itu koefisien pengaliran, dan I itu intensitas curah hujan rata-rata, dan A itu adalah luas daerah pengalirannya. Untuk koefisien pengaliran di BTN Talomo, kami mengambil dengan melihat tipe tipe daerah aliran yang berada di Desa Talomong ini, kami mengambil 0,7 karena saluran tertutup atau saluran perumahan. Jadi kami mengambil koefisiennya itu 0,7. Kemudian menghitung intensitas curah hujan rata-rata. Sebelum menghitung intensitas curah hujan rata-rata, kita menghitung dulu waktu konsentrasinya. Nah, untuk menghitung waktu konsentrasi, kita perlu tahu dulu berapa nilai L-nya. L itu adalah panjang salurannya. Jadi panjang saluran BTN Talomong ini yang kami rencanakan itu 156 meter. Kemudian kemiringan tanahnya itu 1,2. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya, maka kami mendapatkan nilai konsentrasinya itu 3,01 menit per, atau dikonversikan itu 0,11 per 1 jam. Kemudian kita menghitung intensitas curah hujannya, yaitu rumusnya itu I sama dengan R24 per 24 kurung 24 per T pangkat 2/3. Jadi kita masukkan nilainya, R-nya itu yang sesuai tadi yang di data R24-nya itu 917,9.
917. Nah, kita masukkan sehingga kita mendapatkan nilai intensitas curah hujannya itu 2146 meter per jam. Kemudian selanjutnya kita menghitung luas daerah pengalirannya. Nah, yaitu panjang satu blok dikali lebar rumah ditambah 1/2 jalan. Jadi panjang satu blok itu satu blok di BTN Talembung itu 72. Kemudian lebar rumahnya itu 12 dan lebar jalannya itu adalah 10. Jadi 10 kali 1/2 yaitu 5 ditambah dengan 12 jadi 17. Jadi 2 kali 17 sama dengan 1224 meter kubik. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung debit yang dibuang tersier, menghitung debit tersier. Nah, rumusnya itu tadi Q banjir rencana sama dengan 0,2778 dikali C dikali I dikali A. Nah, tadi kan kita sudah menghitung, kita sudah mendapatkan nilai C, I, dan A. Jadi kita tinggal masukkan Q rencana debit debit rencana sama dengan 0,2778 dikali 0,7 tadi koefisien pengalirannya 0,7. Kemudian intensitas curah hujannya 2146 dikali dengan luasnya 1224. Kenapa kami kali lagi dengan 10⁻⁶? Karena kami konversikan dari meter ke kilometer. Jadi menghasilkan 0,5 kilometer pangkat 3 per detik. Nah, kemudian kita menghitung Q buang. Jadi Q buang sama dengan Q banjir rencana ditambah Q rumah. Jadi tadi kita sudah hitung debit rencananya itu 0,5 ditambah 170 rumah dikali, kenapa 2 orang? Karena kami perkirakan di dalam satu rumah itu 2 orang dikali dengan 0,2. Kenapa 0,2? Karena ini adalah hasil koefisien buangan air pada tiap orang dalam satu rumah. Kemudian dibagi dengan satu hari. Jadi kami konversikan ke detik menjadi 86.400. Jadi kita masukkan nilainya 0,05 ditambah 0,0007 sama dengan 0,00507 meter per 3 per detik. Nah, kemudian selanjutnya kita merencanakan saluran drainasenya. Yang pertama kami rancang itu drainase tersier. Jadi dalam merancang sebuah drainase, kita harus tahu dulu bahwa Q buangan itu harus lebih besar dari salurannya. Jadi Q buangan sama dengan 0,0507 meter per detik meter pangkat 3 per detik. Nah, jadi kami merancang DID-nya atau detail drainasenya. Kami merancang B-nya itu sama dengan luas ininya kami 0,3 meter. Kemudian tinggi drainasenya 0,35 meter. Kemudian luasnya, karena ini persegi 4, karena ini segi 4, jadi kami langsung kali saja, itu B dikali H sama dengan 0,1105 meter pangkat 2. Kemudian P-nya 2 kali H tambah B sama dengan 2 kali 0,35 tambah 0,3 sama dengan 1 meter. Kemudian R-nya juga A per P sama dengan A per P yaitu 0,105 dibagi 1 menghasilkan 0,105 meter. Kemudian kecepatan alirannya 0,5
0,06. Kenapa kami mengambil 0,06? Karena kita lihat tadi karena sesuai dengan ketentuan bahwasanya jika kemiringan kurang dari 1, jika kemiringan tanah kurang dari 1, maka kecepatan alirannya itu, kecepatan rata-ratanya itu 0,4. Sedangkan 0,4, dan kalau kemiringan 1 sampai 2 yaitu 0,6. Jadi makanya kami menaruh kecepatan alirannya itu 0,6. Kita masukkan nilai salurannya, yaitu A dikali V sama dengan 0,105 dikali 0,6 menghasilkan 0,063 meter pangkat 3 per detik. Jadi kibuangannya ini 0,057 itu lebih besar dari saluran. Jadi yang kami rencanakan rencana saluran ini dikatakan aman. Nah, kemudian selanjutnya kita merencanakan drainase sekunder. Nah, kita menghitung kibuangannya, yaitu kita menghitung kibuangan sama dengan 0,02 meter pangkat 3 per detik dikali 13. Kenapa kami kali 13? Karena saluran di BTN Talumung ini 13 saluran, jadi kami kalikan 13. Jadi menghasilkan 0,26 meter per detik. Nah, kemudian kami rencanakan drainasenya, yaitu luas bawahnya itu 0,06 meter, kemudian luas atas drainasenya ini 0,8 meter, dan tingginya 1 meter. Nah, luasnya kami menghitung karena ini jajar genjang, jadi kami mengambil luasnya itu diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi, jadi menghasilkan 0,07 meter. Nah, kemudian P sama dengan B tambah 2 kali H sama dengan 2,7. Kemudian kecepatan alirannya 0,4 meter per detik. Kenapa bisa 0,4? Karena kemiringannya yaitu 0,83. Kemiringannya 0,83. Jadi sesuai dengan pernyataan bahwa kemiringan di bawah kemiringan kurang dari 1 itu adalah 0,4. Dan kemiringan 1 sampai 2 itu 0,6. Jadi kan kemiringan sekunder ini 0,83, jadi kecepatan rata-ratanya itu 0,4 meter per detik. Jadi kita hitung salurannya, yaitu sama dengan A kali V sama dengan 0,7 dikali 0,4, menghasilkan 0,28 meter per detik. Jadi kibuangannya itu 0,26, lebih besar kibuangan 0,26 lebih kecil dari salurannya. Jadi perencanaan saluran yang merencanakan ini aman. Kemudian selanjutnya itu perencanaan drainase primer. Jadi kibuangan sama dengan 0,28 meter per detik dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena saluran primernya ada 3. Yang ini warna biru, 1, 2, 3. Nah, kemudian jadi 0,28 meter per detik dikali 3 sama dengan menghasilkan 0,84. Jadi kami merencanakan drainasenya itu luas drainase bawahnya itu 1 meter, luas drainase atasnya
itu 1,5 meter, kemudian tingginya itu 1,25 meter. Kemudian luasnya kami sama seperti tadi, diagonal 1 dikali diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi, menghasilkan 1,56 meter. Jadi kemudian P sama dengan B ditambah 2H menghasilkan 3,75, dan kecepatan rata-ratanya 0,6 karena sesuai dengan yang di sini tadi. Yang di sini tadi karena saluran primernya itu kemiringannya 1,4, jadi kecepatan rata-ratanya itu 0,6. Nah, jadi hanya di sini bisa 0,6. Jadi kita kalikan, jadi Q salurannya sama dengan A kali V sama dengan 1,56 dikali 0,6 menghasilkan 0,936 meter per detik. Jadi Q buangannya ini 0,84 lebih besar lebih kecil dari Q saluran, yaitu 0,9. Q saluran lebih kecil dari Q buangan. Jadi perencanaan saluran yang kami rencanakan ini aman. Nah, ini adalah DID-nya atau detail engineering desainnya. Yang ini adalah drainase tersier. Ini adalah drainase tersier. Ini adalah drainase sekunder, dan ini adalah drainase primer. Dan ini adalah drainase, dan dua ini adalah drainase tambahan tadi. Itu kenapa kami rencanakan drainasenya salurannya tertutup, karena ini adalah saluran limbah agar air yang dihasilkan di tiap rumah atau limbah yang dihasilkan perumahan tersebut tidak merusak atau tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Sehingga kami merancang drainasenya tertutup. Oke, selanjutnya. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.